Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini. Kali ini saya ingin mengomentari salah satu video dari seorang mualaf, yaitu Andre, bukan Andre Ho ya. Ada salah satu mualaf lagi yang dulu katanya dia seorang Katolik. Dia bersaksi tentang kepindahannya dari Kristen ke Islam, dan pernyataan-pernyataan itu seolah-olah sedang mendiskreditkan agama Kristen itu sendiri. Salah satu pernyataannya yang paling nyeleneh itu adalah ketika dia pindah dari Kristen ke Islam, itu ada peranan penting Alkitab dalam kepindahannya itu. Sebenarnya ini pernyataan yang agak lucu, tapi mari kita simak saja videonya, lalu saya akan memberikan beberapa komentar terkait dengan apa yang dia nyatakan. Kita simak videonya. Sampai musuh gitu loh. Itu muslim. Muslim, dia ustadz. Dia ustadz. Oh, ustadz. Itu teman saya. Masya Allah. Teman saya. Akhirnya saya debat, akhirnya saya musuh. Musuhan ya. Ya. Dan dia nggak nyangka tiba-tiba. Jadi saya itu masuk Islam itu ironisnya karena Alkitab. Karena Alkitab itu sendiri. Ya. Meninggalkan Kristen karena Alkitab itu sendiri. Iya. Nah, apa yang Alkitab dalam Alkitab itu apa tuh? Banyak ya, ayat-ayatnya banyak ya. Ya contohnya misalkan saya kan selama Katolik itu pasti semua orang yang Katolik pasti mengiyakan, tidak pernah membaca Alkitab kecuali pada saat gereja. Oh, di luar gereja nggak boleh baca? Bukan nggak boleh, jarang. Jarang ya. Kita punya Alkitab, cuman maksudnya itu jarang buka, baca segala macam. Itu misalkan kita buka, tergantung dari romonya ngomong apa, buka Yohanes sekian, ayat sekian, mereka atur gitu kan, kita nggak tahu. Tapi pada saat saya baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ya kan, dari Perjanjian Lama terus Perjanjian Baru, saya baca apa sih perbedaan Perjanjian Lama Perjanjian Baru gitu kan, saya bandingkan. Saya mendalami selama 2 tahun, 2,5 tahun, 2 tahun, 2,5 tahun, akhirnya saya nyadarin kenapa kok umat Muslim yang jalanin. Loh, gimana tuh maksudnya tuh? Ya misalkan ada beberapa ayat, misalkan kayak Nehemia, di Nehemia ya, di Nehemia. Saya lupa ayat berapa ya, saya karena banyak ini. Kayak Ezra bersembahyang ya kan, dengan mengelafalkan Allah Maha Besar, ya kan. Terus bersujud dan wajah hingga ke tanah. Itu yang melakukan siapa? Umat Muslim ya? Umat Muslim iya, sholat. Nah, Kristen nggak ada, Katolik nggak ada begitu. Iya, benar juga ya nyambungnya. Ya kan? Terus melepaskan alas kasut. Alas kasut apa tuh? Sendal masuk ke tempat ibadah. Itu dalam Alkitab ada? Ada di Perjanjian Lama ya, tentunya di Perjanjian Lama. Kita masuk gereja tetap pakai sepatu, malah keren-kerenan. Iya. Sepatu gua Nike, sepatu gua ini, sepatu gua ini, gitu-gitu kan. Kita nggak tahu kita nginjak apa itu, bro. Masya Allah. Iya benar juga Kan? ya. Tapi dilakukan umat Muslim, dia lepas sendal masuk ke masjid. Betul. Masjid segala macam, ya kan. Walaupun musola pun lepas sendal. Sendal. Gak peduli siapa orangnya gitu kan, Iya. mau presiden mau apapun. Iya. Kalau udah masuk masjid ya udah buka sendal. Itu semua yang lakuin Umat Muslim. umat Muslim. Masya Allah. Yesus pun mungkin banyak yang mengatakan ya, banyak udah pada tahu. Yesus pun cara sembahyangnya itu sujud wajahnya hingga ke tanah. Apa gitu bang? Iya. Dan apa yang dilakukan itu, jadi kalau bilang saya meninggalkan Kristen iya, tapi saya tidak meninggalkan Yesus. Oh iya, dengan contoh-contoh yang dia kasih ke Contoh-contoh kita yang ya. dia berikan ke kita. Oh iya. Gitu. Oke bang. Pertama, dia bilang kalau dia masuk Islam itu karena Alkitab, seperti yang tadi saya katakan. Ini sebenarnya adalah jualan omong kosong Islam, khususnya para mualaf, untuk menjual propaganda mereka. Sebelum mereka yang menjual propaganda ini, menjual klaim-klaim seperti ini, sebenarnya itu nabi mereka telah melakukannya terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, Muhammad dalam hidupnya pernah mengaku-ngaku bahwa namanya disebutkan dalam Taurat dan Injil. Tapi sayang disayang, impian Muhammad harus dihapuskan karena sampai sekarang klaim itu tidak pernah terbukti sama sekali. Dan di mana letak nama Muhammad di dalam Taurat dan Injil itu pun tidak bisa dibuktikan. Tidak ada satupun ayatnya, bahkan saking putus asanya karena tidak ada nama dari Muhammad di dalam kitab Taurat dan Injil.
seperti yang dikatakan yang tertulis dalam kitab Taurat dan Injil, mereka melakukan improvisasi yang tidak pernah terpikirkan oleh Muhammad sendiri, bahkan tidak pernah terpikirkan oleh Tuhan mereka sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mencoba cari nama Muhammad di dalam kitab-kitab yang lain di luar dari kitab Taurat dan Injil. Seperti yang kita tahu, ayat yang paling tenar yaitu kitab puisi Kidung Agung yang mereka gunakan untuk menyatakan bahwa oh, ini ada nama Muhammad di dalamnya, walaupun memang kita tahu bahwa itu bukanlah nama Muhammad. Padahal kita tahu sekali lagi bahwa Al-Quran tidak pernah menyatakan bahwa nama Muhammad itu ada di dalam kitab puisi seperti Kidung Agung yang mereka klaim bahwa itu ada nama Muhammad di dalam. Karena Al-Quran hanya menyatakan bahwa nama Muhammad ada di dalam Taurat dan Injil, termaktub dalam kitab Taurat dan Injil. Hanya itu, bukan kitab Kidung Agung atau kitab puisi atau kitab para nabi, tidak ada. Al-Quran hanya menyatakan Taurat dan Injil. Tapi karena Muslim ingin lebih pintar dari Tuhan dan nabinya, ya mereka melakukan hal itu, mengimprovisasi itu. Dan jualan seperti itu dilakukan kembali lagi, tapi dengan motif yang berbeda. Kalau Muhammad mengklaim bahwa nama dirinya itu ada di dalam kitab Injil. Sekarang para mualaf mengklaim bahwa kepindahan mereka dari Kristen ke Islam itu ada kaitannya dengan Alkitab, atau Alkitab memegang peranan penting di dalam kepindahan mereka. Itulah jualan yang sama seperti yang dilakukan oleh Muhammad. Padahal kalau kita baca Alkitab, Taurat, Injil, kitab para nabi, kitab puisi dan seterusnya, tidak ada satupun iota, tidak ada satupun huruf, tidak ada satupun kata tulisan yang tertulis secara literal tentang Islam, tentang Muslim, apalagi tentang nama Tuhan mereka. Tidak ada satupun di dalam Taurat, Injil, dan kitab para nabi maupun kitab-kitab puisi. Lalu di mana peran penting Alkitab? Di mana peran penting Alkitab untuk orang-orang yang katanya pindah agama karena Alkitab? Jadi adalah konyol ketika mereka menyatakan bahwa mereka pindah agama karena ada kontribusi dari Alkitab, karena ada peranan penting dari Alkitab untuk kepindahan mereka dari Kristen ke Islam. Tapi menurut saya mungkin ada Alkitab menyatakan tentang mereka, tentang Islam, tentang Muslim, atau tentang Tuhan mereka. Ya walaupun tidak tertulis secara literal, tapi kemungkinan itu ada. Alkitab menyatakan mereka sebagai apa? Alkitab menyatakan mereka sebagai nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu yang membunuh, mengatasnamakan Tuhan. Itu Islam. Alkitab menyatakan itu dengan secara clear, dengan secara jelas. Itu pernyataan Alkitab tentang Islam. Nah, yang kedua, dia mengatakan bahwa pasti semua orang Katolik pasti mengiyakan bahwa tidak pernah membaca Alkitab kecuali saat gereja. Atau dia mengatakan mereka dalam hal ini orang-orang Katolik jarang membaca Alkitab sekalipun punya Alkitab. Itu yang dia katakan. Katanya hanya ikut Romo, buka di kitab apa seperti itu, mereka hanya ikutan saja. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah benar saudara-saudaraku yang Katolik? Apakah kalian malas membaca Alkitab, atau kalian jarang membaca Alkitab, atau bahkan tidak pernah sama sekali? Atau kalian hanya membaca Alkitab 1 minggu 1 kali ketika ibadah saja? Komentar saya sebenarnya singkat. Dia sebenarnya tidak sedang membicarakan umat Katolik, tetapi dia sedang membicarakan dirinya sendiri yang malas membaca Alkitab, tidak pernah membaca Alkitab, bahkan hanya di gereja saja, mungkin dia malas membaca Alkitab juga. Cuma karena takut kebohongannya itu terbongkar, kebodohannya itu ketahuan, walaupun memang sudah ketahuan kebodohannya, dia melibatkan umat Katolik secara umum dalam pembicaraannya untuk menyembunyikan kemunafikannya. Nah, maksudnya adalah umat Katolik itu rajin membaca Alkitab, hanya dia saja yang tidak rajin. Tapi supaya tidak kelihatan bodohnya, tidak kelihatan bahwa kok saya sendiri yang malas, jadi dia melibatkan umat Katolik secara umum. Dan atas dasar apa dia mengatakan bahwa umat Katolik tidak pernah atau jarang membaca Alkitab kecuali saat hari Minggu saja? Atas dasar apa? Jadi kalau misalnya Anda yang tidak pernah membaca Alkitab, jarang membaca Alkitab, ya sudah, jangan tuduh orang lain. Itu cukup untuk Anda sendiri, ya. Cukup untuk Anda sendiri kalau Anda malas
malas membaca Alkitab? Karena kita sudah lihat buktinya. Ketika Anda malas membaca Alkitab, akhirnya apa yang sekarang terjadi? Anda tersesat dan pada akhirnya Anda pindah ke Islam. Itu karena Anda malas membaca Alkitab, bukan karena rajin membaca Alkitab. Oke? Ketiga, dia bilang bahwa saat dia membaca Kejadian sampai Wahyu, wow, ini luar biasa. Selama 2 tahun dia dalamin hal itu. Saya tidak tahu apakah benar dia membaca kitab Kejadian sampai Wahyu. Biarlah itu menjadi rahasia dia dan Tuhan. Lalu dia bilang bahwa kesimpulan yang dia ambil ketika mendalami Alkitab selama 2 tahun itu, kurang lebih 2 tahun itu, adalah mengapa umat Islam yang jalanin. Nah, yang dia maksudkan di sini adalah jalanin tata cara yang katanya dijalanin oleh umat Muslim, oleh Islam, yang katanya tidak pernah dijalani di dalam kekristenan. Misalnya seperti berdoa dengan menyatakan Allah Maha Besar, melepaskan kasut, dan yang paling tenar yang selalu dijual oleh Muslim, khususnya para mualaf, adalah sujud. Yesus sujud sama seperti yang dilakukan oleh Muslim. Itu yang paling tenar dan dilakukan oleh para mualaf dan apologet Muslim, para polemikus Muslim. Itu yang paling tenar. Oh, Yesus sujud sama seperti orang Islam sujud. Kenapa Kristen tidak melakukan hal itu? Berarti kita adalah pengikut, Muslim adalah pengikut Yesus yang sejati. Wow, amazing. Lalu karena kesimpulan-kesimpulan itu, dia mengatakan bahwa si mualaf ini mengatakan bahwa dia meninggalkan Kristen, tetapi dia tidak meninggalkan Yesus Kristus karena contoh-contoh yang Yesus Kristus berikan. Katanya seperti itu. Nah, kalau memang tata cara seperti melepaskan kasut, berdoa dengan menyatakan Allah Maha Besar, dan sujud yang sama seperti yang Yesus lakukan itu merupakan fokus utama seseorang disebut sebagai pengikut Kristus atau pengikut Yesus, maka mari kita gunakan logik yang sama untuk hal yang dia nyatakan. Jadi kita gunakan logika dia. Kalau dia mengatakan bahwa oh, tata cara seperti ini berarti kita mengikuti Yesus, orang lain tidak, Kristen tidak, karena Kristen tidak melakukan hal seperti yang Yesus lakukan. Oke, mari kita gunakan logik yang sama. Saya tunjukkan satu hadis kepada saudara-saudara. Ini sahih ya, hadis yang paling sahih. Ini luar biasa sahihnya. Hadis sahih Bukhari 4027. Saya bacakan. Telah menceritakan kepada kami As-Salt bin Muhammad, dia berkata, aku mendengar Mahdi bin Maimun berkata, aku mendengar Abu Raja Al-Taridi berkata, dulu kami menyembah batu. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan mengambil yang lain. Dan apabila kami tidak menemukan batu, kami mengumpulkan segenggam tanah, lalu kami bawakan seekor kambing, kemudian kami peraskan susu untuknya, untuk segenggam tanah yang mereka buat tadi. Lalu kami tawaf dengannya. Apabila datang bulan Rajab, kami mengatakan tidak ada peperangan, maka kami tidak membiarkan tombak maupun panah yang tajam, kecuali kami cabut dan kami lemparkan sebagai pengagungan terhadap bulan Rajab. Nah, itu hadis yang saya tunjukkan kepada kalian. Kalian lihat, ada sesuatu di situ yang dikatakan di dalam hadis itu. Apa yang dikatakan? Dulu mereka menyembah berhala, menyembah batu, menyembah berhala. Memerah susu kambing, kalau tidak ada batu, mereka memerah susu kambing, mengambil sebongkah tanah, lalu mereka memerah susu kambing kepada tanah yang dibuat itu, kepada berhala itu. Dan melakukan tawaf dengan benda itu, entah itu batu atau dengan segenggam tanah yang mereka buat sebagai berhala itu. Nah, kalau kita gunakan logika yang sama seperti yang mualaf ini lakukan, yang mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak meninggalkan Yesus, melainkan dia sedang mengikuti Yesus dengan contoh-contoh yang Yesus berikan, maka kita bisa simpulkan dari hadis yang tadi bahwa tata cara yang dilakukan Muslim sekarang ketika mereka naik haji itu adalah bentuk dari penyembahan berhala. Itu adalah bentuk dari penyembahan berhala. Karena tawaf dalam Islam itu sama seperti tawaf yang dilakukan saat penyembahan berhala dalam hadis yang tadi. Tawaf dalam Islam adalah berkeliling Ka'bah seperti yang dilakukan pada masa penyembahan berhala. Jadi, selamat untuk mualaf yang sudah memberikan kesaksian yang sangat luar biasa. Karena dengan logika yang sama, kau mengatakan bahwa umat Islam adalah penyembah berhala karena sudah mengikuti
tata cara penyembah berhala seperti yang dikatakan di dalam hadis yang tadi. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Anda adalah pengikut Yesus karena tata cara yang dia lakukan seperti berdoa, sujud dan kalian mengatakan bahwa oh kami sujud seperti yang Yesus lakukan, maka kami adalah pengikut Yesus, maka selamat. Selamat. Karena dengan logika yang sama kamu membuktikan bahwa Islam adalah penyembahan berhala sesuai dengan hadis yang tadi menyatakan tentang tawaf. Karena tawaf yang dilakukan Islam adalah contoh dari tawaf yang dilakukan pada masa penyembahan berhala. Nah, kita kembali kepada umat Kristen. Umat Kristen menjadi pengikut Kristus, apakah dengan melepaskan kasut, apakah dengan menyatakan Allah Maha Besar, apakah dengan sujud sama seperti Yesus Kristus, apakah dengan demikian maka itu disebut sebagai pengikut Kristus dalam kekristenan? Tidak. Umat Kristen menjadi pengikut Kristus bukan karena tata cara lepas sendal saat ibadah, bukan karena menyatakan Allah Maha Besar, dan juga bukan karena sujud seperti yang Yesus lakukan, seperti yang dikatakan oleh mualaf yang tadi. Bukan seperti itu. Tetapi umat Kristen menjadi pengikut Yesus karena imannya kepada Yesus, kepada karya Yesus di kayu salib yang dipancarkan lewat kehidupan mereka yang mengasihi sesama, yang mencintai kebenaran, atau dengan kata lain, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percuma kalian menyatakan Allah Maha Besar, mengatakan itu setiap saat di doa kalian, tapi kalian memfitnah orang lain. Percuma juga kalian melepaskan kasut saat masuk ke tempat ibadah, tetapi di dalam tempat ibadah itu kalian diajarkan untuk membenci orang yang berbeda keyakinan, atau dengan kata lain orang kafir. Percuma juga. Dan percuma juga kalian sujud seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus kalau kalian masih mencintai kebohongan yang menyangkal karya Yesus Kristus di kayu salib. Jadi jangan bermimpi untuk menjadi seorang pengikut Kristus, pengikut Yesus, kalau kalian masih mencintai Islam, masih mencintai Al-Quran, dan masih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka adalah bentuk dari kebohongan yang menentang kebenaran Yesus Kristus. Mereka adalah kebohongan yang menentang kebenaran Yesus Kristus, menentang karya penyelamatannya di kayu salib, dan menentang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin membagikan salah satu ayat Alkitab kepada saudara-saudara berkaitan dengan iman sebenarnya di dalam kekristenan yang menjadikan dia sebagai seorang pengikut Yesus yang sejati. Ini hanya salah satu ayat dalam Alkitab. Masih banyak ayat Alkitab lain, tetapi saya kutip salah satunya saja untuk bukti kepada kalian. Yang menjadi pengikut Yesus yang sejati itu seperti apa? Apakah seperti yang dikatakan oleh si mualaf tadi? Mari kita lihat ayat ini. Roma 10 ayat 9-13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itulah iman yang sebenarnya pada Yesus Kristus. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.